12 tahun yang silam, tepatnya pertengahan tahun 2010, terjadi sebuah peristiwa seram di luar akal manusia biasa. Revan, seorang pemuda berusia 17 tahun, mengalami trauma berat setelah sebuah kejadian yang menegangkan menimpanya. "Revan, cepat sembunyi!" teriak Amir dari luar rumah. Semua orang yang ada sudah berlarian menyelamatkan diri dan menjauh dari rumah. "Keparat, di mana kau? Kau akan kubunuh." Wanita berpakaian putih panjang dengan rambut seberai itu meliarkan pandangannya ke setiap sudut kamar. Matanya melotot mencari seseorang yang ingin dicekik lehernya. Urat-urat yang timbul di sekitar matanya menggambarkan bahwa sosok ini sangat marah. "Di mana kau? Di mana lehermu? Ayo, ayo cepat keluar. Aku cekik lehermu." Sosok wanita berambut panjang itu terus mengarahkan tangannya ke depan. Ia siap mencekik siapapun yang ada di depannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Amir yang baru saja mendapatkan kabar buruk dari kerabatnya di kampung langsung pulang ke rumah dan meninggalkan pekerjaannya. Ia yang bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah bank swasta meminta rekannya untuk memberitahukan perkara tersebut kepada bosnya. Di perjalanan, Amir tidak bisa fokus memandu mobil Avanzanya itu. Pikirannya tertuju pada kabar yang disampaikan adik kandungnya beberapa waktu yang lalu. Ia ingin cepat-cepat pulang ke rumah dan membawa anak istrinya segera pulang ke kampung. "Assalamualaikum." Amir memberi salam kepada orang rumahnya. Dengan tergesa-gesa, sepatu kulit yang melekat di kakinya ditinggalkan dan diletakkan di rak sepatu yang berada di sebelah kanan pintu rumah. "Waalaikumsalam. Tumben pulang cepat, Bang." Maria yang membukakan pintu dari dalam kaget melihat suaminya yang sudah berdiri di depannya. Tidak biasanya Amir pulang awal. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 9 pagi. Amir tidak menghiraukan pertanyaan istrinya itu. Ia segera masuk ke dalam rumah. Tampak Amir kasak-kusuk menoleh ke kiri dan ke kanan, depan dan belakang, seperti mencari sesuatu atau seseorang. "Revan mana, Mar?" Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, Amir malah menanyakan keberadaan putra semata wayang mereka. "Revan di sekolah, Bang. Kan baru jam 9 pagi. Lagian ada apa sih, Bang? Kok sepertinya gelisah begitu?" Maria yang geram melihat Amir menghiraukannya dari tadi kembali melontarkan pertanyaan. "Abang dapat telepon dari kampung. Kak Ninik meninggal dunia pukul 8 tadi. Makanya sekarang kita harus bergegas pulang ke kampung. Jasadnya akan dikuburkan hari ini juga." Akhirnya Amir mengatakan kabar buruk yang diterimanya tadi pagi kepada istrinya. Tas kerja segi 4 berwarna hitam itu dilempar sembarangan ke atas sofa yang tak jauh dari tempat ia berdiri. "Innalillahi. Ya sudah, saya siap-siap dulu ya, Bang. Pakaian Revan biar saya siapkan. Nanti kita langsung ambil dia di sekolah." Maria yang terkejut mendengarkan berita buruk itu segera bergegas mengemas barang yang akan dibawa. "Bawa yang perlu-perlu saja, Bu. Kita harus bergegas. Takutnya nanti di jalan macet," pesan Amir kepada istrinya. Maria hanya mengangguk mendengarkan arahan suaminya. Ia kembali melangkahkan kaki yang sempat berhenti ketika mendengar arahan suaminya. Amir merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak sulung Amir adalah seorang perempuan yang bernama Nini, orang yang baru saja meninggal. Revan adalah putra tunggal pasangan Amir dan Maria. Revan merupakan keponakan kesayangan Nini.
Perjalanan dari rumah ke kampung menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam. Untungnya di perjalanan mereka tidak menemui kemacetan. Revan yang baru saja mendapat kabar kematian bibi kesayangannya itu memilih diam setelah melihat raut wajah ayah dan ibunya yang nampak gelisah. Bukan waktu yang tepat baginya untuk bertanya ini dan itu. Tak terasa waktu 4 jam perjalanan berlalu begitu saja. Amir beserta anak dan istrinya sampai dengan selamat di pekarangan rumah peninggalan orang tuanya itu. Suara tangisan terdengar dari dalam rumah. Terlihat banyak warga yang hadir melayat jenazah Ninik. Amir yang berhasil memarkirkan mobil bergegas turun memasuki rumah dan menghampiri mayat Ninik yang terbujur kaku di tengah ruangan. Maria dan Revan segera mengikuti langkah Amir. Semua barang ditinggalkan di dalam mobil. Yang terpenting sekarang adalah segera melihat jenazah iparnya itu. Air mata Amir jatuh tak kalah kain penutup wajah mayat dibuka. Mata Ninik yang terpejam rapat diusap berlahan oleh Amir. Berlahan ia mengangkat tangan dan membaca doa. Wajah itu kembali diusap. Amir tak menyangka kakak sulungnya itu terlalu cepat meninggalkan mereka. Ninik meninggal dunia dalam usia 50 tahun. Bagi Amir usia kakaknya itu masih tergolong muda dan cepat meninggalkannya. Timbul penyesalan bagi diri Amir karena akhir-akhir ini ia jarang menghubungi Ninik. Kesibukan bekerja membuatnya tidak memiliki waktu untuk menghubungi keluarganya di kampung. Terakhir Amir mendapatkan kabar kakaknya itu sudah berangsur pulih dari penyakit stroke yang dideritanya. Karena itu Amir menganggap kesehatan Ninik sudah membaik. Proses pengurusan jenazah sampai pada pemakaman berjalan lancar. Tidak ada kejanggalan dan keanehan yang terjadi. Semua pelayat yang datang satu persatu mulai meninggalkan pemakaman. Pihak keluarga yang sudah kelelahan juga mulai berangsur pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore ketika semua orang meninggalkan tanah perkuburan. Cahaya matahari berlahan meredup dan menghilang di ujung barat. Azan maghrib yang terdengar memanggil umat untuk segera menunaikan sholat. Lafal tahlil yang terdengar menggema ke seluruh pelosok rumah, memecahkan keheningan suasana maghrib. Warga yang ikut bertahlil lumayan ramai. Banyak bapak-bapak yang harus duduk di luar rumah karena tidak ada lagi tempat di dalam rumah. Kondisi cuaca yang bagus malam itu membuat orang berbondong-bondong mengikuti kajian di rumah duka. Sudah menjadi tradisi dalam masyarakat bahwa setiap ada warga yang meninggal dunia, maka 3 hari pertama akan diadakan tahlilan dan pengajian di rumah duka secara berturut-turut. Awalnya tidak ada kejanggalan. Udara yang cukup dingin malam itu tidak menyurutkan niat setiap orang untuk mengemakan kalimat tahlil. Hingga Revan yang kelelahan meminta izin untuk beristirahat. Ia yang kurang istirahat dari pagi memutuskan untuk melepas lelah sejenak. Binurma atau adik bungsu ayahnya menyuruh Revan untuk beristirahat di kamar mendiang Ninik. Karena tubuh yang sudah sangat lelah, Revan segera membaringkan tubuhnya di atas kasur. Revan mencoba memejamkan matanya. Namun entah apa yang salah dengan matanya, tetap tak mau tertidur, padahal tubuhnya sudah sangat lelah. Revan mulai gelisah. Ia sudah berbaring ke kiri dan ke kanan mencari posisi yang nyaman, tetapi hasilnya tetap nihil. Matanya tetap saja terbuka lebar. Suasana malam ini agak berbeda. Ia merasa malam ini sedikit mencekam. Padahal di luar sana orang sedang membaca kalimat-kalimat suci. Tetap saja hatinya dilanda kegelisahan. Tiba-tiba terdengar rolongan anjing yang saling sahut bersautan. Suasana riuh dengan bacaan kalimat suci menjadi hening sejenak mendengar rolongan anjing yang secara tiba-tiba itu. Suasana yang dirasakan mulai mencekam.
Sungguh pun demikian, orang-orang tetap melanjutkan lantunan kalimat-kalimat suci. Astagfirullah, lihat itu! Teriakan dari seorang jemaah yang mendapat tempat duduk di bagian luar rumah mengejutkan semua orang. Semua mata tertuju pada sesuatu yang sedang ditunjuk oleh pemuda tadi. Di puncak bukit yang berada tepat di belakang rumah duka, nampak sesuatu yang sedang bergerak. Temaram lampu dari rumah membuat puncak bukit terlihat samar. Walaupun samar, namun cukup untuk mengenali sesuatu pergerakan dari seseorang ataupun sosok yang lain. Dari rumah nampak sesosok perempuan yang memakai baju putih panjang mencecah tanah keluar dari kuburnya. Perempuan itu keluar dari kuburan yang berada tepat di atas bukit. Dan hanya ada satu makam saja yang berada tepat di atas bukit, yaitu makam Nini yang baru saja dikubur sore tadi. Tiba-tiba saja sosok tersebut turun dari bukit dan menuju ke rumah. Orang-orang yang menyadari sosok tersebut mengarah ke arah mereka, segera berhamburan melarikan diri mencari tempat yang aman. Kehebohan di luar berimbas sampai ke dalam rumah. Orang-orang yang berada di dalam rumah segera meloloskan diri melalui pintu belakang dan jendela yang ada di sekitar mereka. Secepat kilat sosok wanita bergaun putih itu telah memasuki rumah. Orang-orang yang melihat dari kejauhan mengucap istighfar setelah tahu siapa sosok tersebut. Sosok tersebut adalah jelmaan Ninik yang baru dimakamkan tadi sore. Wajahnya tidak berubah, hanya saja kali ini lebih pucat. Rambut panjang yang serabai dibiarkan tergerai. Matanya merah menggambarkan amarah yang begitu besar. Jelmaan Ninik langsung menuju kamarnya yang ditempati Revan untuk beristirahat. Gagang pintu yang terkunci membuat jelmaan itu mengamuk. Ia mencoba mendorong pintu dan merusak gagang itu berulang kali. Amir yang menyadari putranya berada di dalam kamar segera berteriak dari luar rumah. Untuk menghentikan jelmaan itu, tidak seorang pun berani mendekat, termasuk dirinya. Revan, cepat bersembunyi. Revan, dengarkan ayah. Cari tempat persembunyian. Revan yang mendengar teriakan ayahnya segera terbangun. Baru saja matanya terpejam. Sekarang ia dikejutkan oleh kehebohan yang terdengar olehnya dari luar rumah. Pandangan Revan kemudian teralihkan ke gagang pintu yang berusaha dibuka oleh seseorang dari luar. Ia sengaja mengunci kamar agar bisa beristirahat dengan tenang. Tanpa berpikir panjang, Revan langsung menyembunyikan diri di bawah kolong ranjang. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti ini sesuatu yang berbahaya. Tak lama setelah Revan masuk ke bawah kolong ranjang, pintu kamar terbuka. Jelmaan Ninik berlari memasuki kamar. Keparat, kurang ajar, di mana kau? Berani sekali kau menepati kasurku. Kubunuh kau, kau akan kubunuh. Di mana kau? Sosok wanita berambut serabai dengan wajah pucat itu melemparkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Mata merahnya meliar mencari-cari seseorang yang telah menghuni kamarnya. Revan yang mengenali suara itu terkejut dan ketakutan. Itu adalah suara bibi kesayangannya, Binini, yang sudah meninggal dunia. Kaki yang tertutup gaun putih panjang diperhatikan Revan dari bawah kolong tempat tidur. Kaki itu mondar-mandir ke setiap sudut ruangan. Sosok tersebut tak berhenti melontarkan ancaman-ancaman yang membuat bulu roma Revan berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar ketakutan mendengar ancaman dari sosok tersebut. Ia menutup mulut agar tidak mengeluarkan sembarangan bunyi. Ia sangat ketakutan. Ia tak berani membuka mata. Matanya dipejam rapat-rapat, berharap itu hanyalah mimpi buruk. Di mana kau? Aku ingin membunuhmu.
Tangan pucat dengan kuku yang mulai panjang itu diangkat sebatas bahu, siap mencekik siapapun yang muncul di hadapannya. Sementara ketegangan terjadi di dalam rumah, orang yang berada di luar rumah sibuk membaca ayat-ayat suci pengusir setan. Amir yang panik memikirkan kondisi anaknya tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa berdoa supaya Tuhan selalu melindungi anak lelaki satu-satunya itu. 1 jam lamanya jelmaan Nining mengitari kamar untuk mencari seseorang yang berani tidur di ranjangnya. Tak kunjung menemukan orang yang dicarinya. Akhirnya jelmaan itu keluar dari kamar dan berjalan kembali ke arah bukit. Amir yang melihat jelmaan kakaknya itu keluar dari rumah merasa sedikit lega. Orang-orang hanya memperhatikan dari jauh kemana sosok tersebut kembali. Mereka tidak berani mendekat karena masih waspada dengan sosok putih yang mengerikan itu. Ternyata jelmaan putih itu kembali naik ke atas bukit. Ia menggali kuburan tempat ia keluar dengan kedua tangannya. Kemudian ia masuk dan menimbun kembali dengan tanah merah yang berserakan di sekitar. Setelah tidak ada pergerakan yang mencurigakan, orang-orang kembali berkumpul di rumah duka. Amir dan Maria segera berlari mendapatkan anak lelaki mereka. Revan ditemukan di bawah kolong ranjang dalam keadaan pingsan. Revan yang tak kunjung sadar dibacakan ayat-ayat suci oleh ustadz yang dipanggil setelah kejadian yang mengerikan itu. Akhirnya Revan sadar dari pingsannya. Tergambar jelas ketakutan yang amat sangat dari matanya. Akibat peristiwa tersebut, Revan mengalami demam panas selama seminggu. Untungnya minggu kedua keadaannya semakin membaik. Kejadian itu menjadi trauma besar bagi Revan. Ia yang dulunya seorang yang pemberani, sekarang menjadi penakut. Ia berharap cukup sekali itu kejadian seram yang dialaminya. Ia tidak mau lagi mengalami peristiwa yang serupa. Sejak peristiwa tersebut, Revan tidak mau lagi pulang ke kampung ayahnya itu. Ia lebih memilih tidur dengan teman-temannya di rumah, ketimbang ikut dengan orang tuanya pulang ke kampung. Revan hanya mau ikut ketika hari raya saja. Itu pun dia enggan bermalam di rumah. Ia lebih memilih bermalam di rumah sepupunya yang ada di kampung. Peristiwa mencekam itu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Berita yang disampaikan dari mulut ke mulut oleh masyarakat menjadi simpang siur. Ada yang mengatakan Nining bangkit dari kuburnya karena dosa semasa hidup yang sangat mencintai barang duniawinya. Ia tidak mau memberi kesempatan orang yang hidup untuk menyentuh miliknya. Ada juga kabar yang beredar bahwa makhluk tersebut adalah jelmaan pendamping Nining. Mereka percaya Nining semasa hidupnya memiliki akuan atau pendamping. Akuannya mengamuk karena Revan menyentuh barang milik tuannya. Ada pula yang mengatakan bahwa sosok tersebut adalah jelmaan jin yang mencoba mengganggu acara pengajian malam itu. Sulit dipercaya seseorang yang sudah meninggal dunia bisa bangkit lagi. Jelmaan jin yang menyerupai si mati biasanya tidak akan bisa menyakiti orang yang masih hidup. Tetapi semua tergantung kuasa Allah. Jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Sangat sulit bagi kita untuk mempercayai cerita tersebut. Tapi itulah yang terjadi, nyata adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik-rintik turun dengan malas, mengguyur permukaan jalanan yang basah. Jalanan kota semakin sepi, hampir seperti kota mati yang ditinggalkan penghuninya. Tiap tetes hujan yang jatuh membawa kesunyian yang menusuk.
Pohon-pohon di tepi jalan bergoyang pelan, ditiup angin yang dinginnya seperti menusuk tulang. Hawa malam itu membuatku menggigil, meskipun aku duduk di dalam taksi dengan jaket tebal. Aku Pak Busri, seorang supir taksi yang telah mengemudi selama hampir 30 tahun. Menjalani malam seperti ini sudah menjadi rutinitas bagiku. Tak banyak kendaraan yang lalu lalang di malam hari. Hanya aku dan suara mesin mobil yang bergaung di tengah kesunyian. Malam hari adalah saat yang kusukai, tenang, tanpa hiruk-pikuk kota yang bising. Penumpang yang kutemui biasanya hanya duduk diam, tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing, tanpa banyak bicara. Namun malam ini berbeda. Ada sesuatu yang tak kasat mata yang menggantung di udara, seolah-olah malam itu sendiri menyembunyikan rahasia kelam. Jam di dashboard taksiku menunjukkan pukul 2 pagi, ketika aku memutuskan untuk berhenti sejenak di tepi jalan. Biasanya tak ada orang yang berkeliaran di jam segini, tapi entah mengapa instingku berkata untuk menunggu sedikit lebih lama. Aku duduk diam, memandangi tetes hujan yang menghantam kaca depan. Sesekali mataku melihat ke arah kaca spion, hanya untuk memastikan jalanan di belakangku tetap sepi. Namun tiba-tiba aku melihat seseorang berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip di kejauhan, seolah lampu itu sendiri mulai kehabisan tenaga. Sosok pria itu berdiri diam, tidak bergerak, dengan bayangannya memanjang di atas aspal basah. Dia berpakaian rapi, mengenakan jas hitam yang terlihat kontras dengan suasana kota yang dingin dan sepi. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aku bisa merasakan sepasang mata tajamnya menatap lurus ke arahku. Perlahan pria itu mulai melangkah mendekat. Langkahnya terdengar samar-samar di tengah hujan, seperti suara sepatu yang menghantam aspal basah. Perasaanku mulai tidak nyaman, tapi aku tetap menunggu. Ketika pria itu sampai di samping taksiku, tanpa berkata sepatah kata pun, dia membuka pintu belakang dan masuk ke dalam. Suara pintu tertutup terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang lain di belakangnya. "Selamat malam, Pak," sapaku, mencoba mencairkan suasana. Namun pria itu hanya diam, tatapannya lurus ke depan, matanya tidak menatapku. Tapi ada sesuatu dalam keheningannya yang membuat bulu kuduku berdiri. Dalam keremangan, dia nampak lebih pucat daripada orang kebanyakan. "Mau kemana, Pak?" tanyaku lagi, berharap dia akan merespon. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan secari kertas kecil yang nampak kusut. Aku meraihnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Di atas kertas itu tertulis sebuah alamat, satu yang asing bagiku. Meskipun terasa aneh, seperti pernah kudengar di suatu tempat. Rasa penasaran mulai menggerogoti pikiranku, tapi aku tetap menjalankan tugasku. Tanpa banyak bicara lagi, aku menyalakan mesin dan mulai mengemudi. Jalanan yang kutempuh terasa semakin aneh, semakin sunyi. Lampu-lampu jalanan yang biasanya berderet terang mulai berkurang jumlahnya. Satu persatu mereka padam, seperti enggan menemani perjalanan kami. Di dalam taksi hanya ada suara deru mesin yang terdengar, beradu dengan detak jantungku yang mulai tidak beraturan. Penumpangku masih diam 1000 bahasa, hanya duduk membeku, seakan-akan dia adalah patung yang kebetulan ada di sana. Perasaan aneh mulai merayap dalam diriku. Bayangannya di kaca spion terlihat tidak bergerak, seakan-akan dia tidak bernafas. Aku mencuri pandang berkali-kali melalui spion, berharap bisa melihat wajahnya lebih jelas. Tapi dia terus menunduk, membiarkan bayangannya menyelimuti sebagian besar wajahnya.
Ada perasaan yang aneh tentang pria ini. Dan semakin lama aku bersamanya, semakin besar rasa takut yang menjalar di tubuhku. Perjalanan malam itu terasa seperti melintasi dimensi yang lain. Jalanan yang dulu ku hafal kini terasa asing, seolah kami sedang bergerak ke tempat yang tidak ada di dalam peta. Pohon-pohon di pinggir jalan nampak lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Angin yang berhembus melalui celah-celah jendela mengeluarkan suara yang menyeramkan. Hatiku berkata untuk berhenti, untuk memutar balik, tapi ada sesuatu dalam diriku yang menahan. Ketika akhirnya aku sampai di alamat yang tertulis di kertas, aku menghentikan mobil dengan canggung. Alamat itu mengarahkan kami ke sebuah kuburan tua yang sudah lama ditinggalkan. Batu-batu nisan nampak usang dan berlumut, menyatu dengan tanah yang basah oleh hujan. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga yang layu, menyambutku dengan tidak ramah. Penerangan di sekitar kuburan itu hampir tidak ada. Hanya samar-samar terlihat oleh lampu depan taksiku yang menyinari bagian kecil dari area tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kataku pada diri sendiri, merasa bulu kuduku yang semakin meremang. Perlahan aku berbalik untuk berbicara dengan penumpangku. Namun yang kutemukan hanyalah kursi belakang yang kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Nafasku tertahan. Jantungku berpacu lebih cepat. Bagaimana mungkin? Pikirku. Pintu taksiku tidak pernah terbuka selama perjalanan. Lalu kemana penumpangku pergi? Sambil berusaha menenangkan diri, aku memandang keluar jendela. Dan mataku tertuju pada sebuah nisan tua yang terletak di sudut paling gelap dari kuburan itu. Langkahku terasa berat ketika aku berjalan mendekati nisan tersebut. Udara semakin pekat dengan setiap langkah yang kuambil. Tulisan di atas batu itu hampir tidak terbaca. Tapi ketika aku memicingkan mata untuk melihat lebih jelas, tubuhku membeku. Di nisan itu terukir jelas namaku, Pak Busri. Seketika kepalaku terasa berputar. Ingatan yang selama ini terkubur rapat dalam pikiranku mulai mengalir kembali, seperti sebuah film yang diputar mundur dengan cepat. Kecelakaan itu, mobilku terguling, menghantam pembatas jalan. Tubuhku terjebak di dalamnya, dengan darah yang mengalir berlahan di sekitar kursi pengemudi. Aku mati di malam yang sama, dalam kecelakaan yang menghancurkan tubuhku. Dunia di sekitarku mulai berubah, berputar semakin cepat. Aku mencoba mengingat hal-hal dari masa hidupku, tapi semuanya mulai kabur. Suara langkah kaki yang samar-samar terdengar di kejauhan semakin mendekat, diikuti dengan bisikan-bisikan aneh yang tak ku mengerti. Aku mulai menyadari bahwa aku bukanlah satu-satunya yang terjebak di sini. Perlahan kesadaranku ditarik kembali ke tanah. Kuburan itu yang nampak begitu sunyi dan damai, kini menjadi seperti mulut neraka yang siap menelanku bulat-bulat. Aku adalah seseorang yang terperangkap di antara dunia yang hidup dan yang mati. Dan di malam ini, penumpang terakhirku telah menunjukkan jalan pulangku. Dan dengan itu, aku hilang ke dalam kegelapan, tanpa harapan untuk kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.